Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak tinggal diam dan mengaku akan membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas PLBI. Purbaya menegaskan dirinya tak segan mengkritik lambannya kinerja lembaga tersebut dalam menuntaskan pemulihan dana negara. Hal ini disampaikan oleh Menkyu Purbaya dalam konferensi pers secara daring pada Jumat 10 Oktober 2025. Purbaya menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sedang dilakukan atas kinerja Satgas tersebut. Menkyu mengatakan langkah pembubaran mungkin paling realistis jika hasil asesmen menunjukkan efektivitas Satgas tak sebanding dengan upaya yang dilakukan. Di BTN mau dialihkan, itu dialihkannya mau kemana Pak jadinya? Terima kasih Pak. Yang lain dulu, yang lain. Oke, saya jawab aja. Oh, jangan lupa deh. Pertama tadi insentif pasar modal. Oh? Apa ekspektasi saya? Jadi saya expect dalam setahun akan banyak tuh penggoreng saham di sana yang dihukum oleh bursa maupun OJK. Kalau selama setahun bersih-bersih aja, sementara saya bisa lihat saham digoreng, saya kan mengamati pasar saham juga ya. Ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal yang pemainnya, yang ikut bukan main ya, yang bukan market makernya tapi yang ikut, yang bilang ke saya itu digoreng gitu. Ada yang lapor ke saya juga. Kalau masih kejadian ya nanti kita tanya ke bursanya gimana gimana penindakannya. Kan selama ini puluhan tahun rasanya kita tahu banyak penggoreng di pasar saham, tapi sedikit sekali yang dihukum. Kayak perusahaan Dana Reksa, dulu kan saya di Dana Reksa, itu hampir bangkrut gara-gara kejebak sama penggoreng itu. Banyak, Asabri juga kenanya sama kan, terlibat dengan penggoreng-penggoreng itu. Jiwasraya juga sebagian itu, di sana juga. Yang kalau itu nggak dibersihin ya, sayangnya gini nanti, minat Gen Z atau kalangan muda yang berinvestasi di pasar modal sekarang bisa hilang. Katanya sekarang 50% anak-anak muda kan. Kalau itu hilang ya udah pasar modal kita nggak bisa berkembang lagi. Tapi kalau dirapikan maka mereka akan berani masuk ke pasar saham karena mereka pikir akan berpendapat bahwa di sana fair game permainannya jujur, fair. Ada yang kalah, ada yang naik, ada yang turun, tapi nggak dimanipulasi sama kalangan tertentu. Terus apa jenis insentifnya? Nanti kita pikirkan. Mereka minta katanya kalau di atas sekian persen pajaknya dikurangin dan lain-lain. Terus ada lagi transaksinya juga ada yang dikurangin, jangan dua kali, sekali aja pajaknya. Atau pada waktu ditarik aja, ini kan jual bayar, beli bayar gitu, kayak gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi saya bisa dukung itu kalau mereka bekerja lebih keras lagi untuk menjaga integritas pasar modal itu sendiri. Untuk BTN kan dari 15T ya, BTN 15T, 25 ya, 25 kita perkirakan dengan keadaan sekarang dari angka yang terakhir sih bisa 10, mungkin 15 saya akan distribusi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa nyerap juga, tapi saya akan tanya ke mereka, bisa nggak mereka menyerap yang sisanya itu. Kalau cuma 10 kan terlalu kecil. Saya ingat saya mereka yang paling optimis tadinya bahwa dari 25 itu kurang, sebenarnya akan habis. Dari data terakhir ternyata seperti itu. Saya tunggu pertemuan saya dengan Dirut BTN nanti ya, seperti apa ini kondisinya. Mungkin itu Mas. Terima kasih Pak. Selanjutnya perempuannya. Selamat siang Pak Pur. Pak Pur, saya Konita dari Tirta.id mau menanyakan beberapa hal Pak. Kemarin kan Danantara mengusulkan agar sebagian utang KCIC ditanggung APBN. Nah, itu bagaimana Bapak menanggapi permintaan ini Pak, usulan ini? Terus apakah selama ini Kemenkyu dilibatkan dalam pembahasan utang KCIC ini Pak? Terus yang kedua, ada usulan juga untuk ponpes pondok pesantren yang di Jawa Timur itu yang ambruk kemarin katanya mau dibangun lagi dengan uh, dana APBN. Nah, itu apakah Kemenkyu akan menyetujui usulan ini atau gimana, Pak? Terus juga program kartu kartu prakerja itu apakah akan dimulai lagi, Pak? Karena sampai sekarang kan pembahasannya tidak ada lagi ya, Pak ya. Terus terakhir
Satgas BLBI waktu itu kan Bapak katanya sedang mereview. Hasilnya apakah sudah ada, Pak? Terus juga apakah akan dilanjut, Pak, Satgas BLBI ini, Pak? Terima kasih, Pak. Mbak atas masukannya. Wah, ini pertanyaan susah semua nih. Ada yang gampang. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Terus untuk Pondok pesantren, Pak. pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibayar pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Prakerja juga belum ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya kalau belum ada diskusi ya sekarang ya keadaannya seperti sekarang aja. Sampai nanti ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya approach-nya akan beda yang saya dengar ya, tapi saya belum pasti gimana bentuknya.